Ini adalah hari yang menyedihkan bagi perempuan di Australia. Karena satu lagi keputusan pengadilan federal yang tidak mendapatkan cukup perhatian telah memutuskan untuk mengambil lebih banyak lagi kebebasan dan hak mereka atas rasa aman. Karena itulah inti dari keputusan ini. Sekarang, jika kalian belum pernah mendengar tentang Tickle versus Giggle, kalian mungkin bukan orang Australia, dan kasus ini bukanlah lelucon, meskipun namanya terdengar lucu. Ini sebenarnya adalah kasus yang sangat-sangat penting bagi perempuan. Jadi, apa yang terjadi hari ini? Pengadilan Federal memutuskan, sebentar, bahwa perempuan trans adalah perempuan sejati. Apa artinya itu? Baiklah, mari kita bahas secara rinci apa yang sebenarnya terjadi dan konteks dari cerita ini. Jadi, pada tahun 2020, sebuah aplikasi jejaring bernama Giggle for Girls yang dibuat oleh pengusaha asal Australia, Sal Grover, dirancang sebagai platform khusus perempuan yang sering digambarkan sebagai ruang aman atau tempat perlindungan daring bagi perempuan untuk ngobrol, membangun jaringan, saling mendukung, mencari teman sekamar, pekerjaan lepas, dan lain sebagainya. Seperti yang kita semua tahu, seiring dunia kita berubah dan menjadi semakin tidak aman, para perempuan semakin merasa bahwa mereka membutuhkan tempat yang khusus untuk mereka saja. Di beberapa negara, mereka meminta agar ruang pelatihan hanya untuk perempuan, gym khusus perempuan, dan sebagainya, agar mereka tidak merasa berada di tempat yang tidak terlindungi, terutama saat mencari teman sekamar, dan sebagainya. Jadi, aplikasi ini dikembangkan. Aplikasi ini menggunakan pengenalan wajah AI pada swafoto untuk memverifikasi bahwa pengguna adalah perempuan berdasarkan jenis kelamin mereka saat lahir. Mereka secara eksplisit mengecualikan perempuan trans. Karena, seperti yang akan dikatakan banyak perempuan, mereka tidak merasa aman dengan perempuan trans, karena perbedaan biologis mereka. Oke, itu bukan inti dari pembicaraan ini. Aplikasi ini mendapatkan sekitar 20.000 pengguna sebelum ditutup pada tahun 2022 di tengah pertarungan hukum. Grover memposisikannya sebagai upaya melindungi privasi dan keamanan perempuan. Jadi, apa yang akhirnya terjadi? Ada seorang perempuan transgender dari New South Wales bernama Roxanne Tickle. Dia bergabung dengan aplikasi itu pada awal tahun 2021. Swafoto awalnya lolos pemeriksaan AI. Beberapa bulan kemudian, Grover, pendiri aplikasi itu, meninjau profilnya lalu menghapusnya, memutuskan bahwa dia terlahir sebagai laki-laki. Tickle kemudian memutuskan, perempuan laki-laki ini, memutuskan untuk menuntut pada tahun 2022 dengan klaim diskriminasi yang tidak sah berdasarkan identitas gender. Sekarang, di tahun 2024, sudah 2 tahun yang lalu, keputusan dibuat bahwa ini adalah tindakan diskriminatif terhadap perempuan transgender ini. Dan pengadilan memutuskan bahwa jenis kelamin dalam hukum Australia tidak sepenuhnya bersifat biologis atau biner dan dapat berubah. Tickle diberikan ganti rugi sebesar $10.000 dan biaya, dan tidak ada permintaan maaf yang diperintahkan. Namun pada Mei 2026, ada keputusan banding yang dibuat. Dan inilah yang terjadi sekarang. Banding tersebut ditolak. Temuan awal tetap dipertahankan dan diperkuat. Pengadilan menemukan diskriminasi langsung terjadi 2 kali, yaitu pengecualian dan penolakan untuk menerima. Ganti rugi digandakan menjadi 20.000. Oke. Ini sekarang menjadi kasus besar pertama di pengadilan federal yang menguji diskriminasi identitas gender di bawah Undang-Undang Diskriminasi Seks. Dan perdebatan berkisar pada apakah aplikasi ruang khusus perempuan dapat mengecualikan perempuan trans. Sekarang, saya ingin memberikan kalian sedikit konteks, karena inilah perempuan yang sedang dibicarakan. Ini adalah perempuan trans. Namanya Tickle. Oke, ini dia atau dia, tergantung bagaimana perasaan kalian hari ini. Dan ini adalah hari yang sangat-sangat-sangat menyedihkan bagi orang Australia. Karena pada akhirnya, ada masalah dengan gerakan trans yang sedang kita lihat ini. Saya sangat bersimpati kepada orang-orang yang berjuang dengan dismorfia gender dan merasa bahwa mereka tidak terlahir dalam tubuh yang tepat. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan betapa rumitnya situasi seperti itu. Pada saat yang sama, jika kamu terlahir dengan perbedaan biologis, dalam banyak hal, itu membuatmu menjadi ancaman bagi perempuan yang berbeda darimu. Itu adalah argumen yang cukup sederhana untuk disampaikan. Sekarang, ini adalah unggahan yang dibuat oleh perempuan yang berada di garis depan dalam masalah gugatan ini. Saat kita mendekati keputusan Giggle versus Tickle, saya teringat bahwa saya menerima pengaduan dari Komisi Hak Asasi Manusia Australia yang menyebutkan diskriminasi identitas gender ketika saya sedang hamil, 14 hingga 15 minggu. Komisi Hak Asasi Manusia Australia, AHRC,
tidak pernah netral. Sejak awal, mereka sudah dikuasai ideologi gender. Sementara mereka membicarakan tentang jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir dan pengalaman hidup, saya sedang hamil 20 minggu dan mengetahui bahwa saya akan memiliki seorang anak perempuan. Untuk menyelesaikan keluhan itu dan agar tidak berlanjut ke pengadilan federal, saya harus setuju untuk membiarkan dia masuk ke aplikasi jejaring sosial khusus perempuan yang saya buat. Saya harus membiarkan semua pria mengaku sebagai perempuan di aplikasi itu, meminta maaf, mengikuti kelas pendidikan seks dan gender, membayar $20.000 serta memoderasi semua konten di platform khusus perempuan agar pria yang mengaku sebagai perempuan tidak tersinggung olehnya. Mereka tidak pernah benar-benar mempertimbangkan argumen saya bahwa ruang khusus perempuan itu sah secara hukum. Saya selalu merasa sikap mereka adalah, ya, kamu bersalah, akui saja, terima saja. Saat merenungkan besarnya hal yang harus saya lakukan, saya memikirkan putri saya. Dan bahwa pada akhirnya, saya akan mengajarinya untuk membela diri dan melakukan apa yang benar. Bagaimana saya bisa melakukan itu jika saya lari ketika sesuatu terasa terlalu berat? Saya menolak apa yang mereka tawarkan. Tickle mengajukan gugatan di pengadilan federal 60 hari kemudian. Dan kemudian, Tickle versus Giggle dimulai. Sekarang, hanya pengingat untuk kalian semua. Seluruh perdebatan ini dibuat seolah-olah tentang hak-hak trans. Tetapi pada akhirnya, sebenarnya ini tentang melindungi hak-hak perempuan. Ini tentang mengatakan bahwa perempuan seharusnya diizinkan untuk berpartisipasi dalam olahraga, memiliki ruang khusus perempuan, dan tidak membiarkan orang yang memutuskan bahwa mereka perempuan ikut masuk ke dalam ruang-ruang tersebut. Itu adalah hak perempuan. Itu tidak ada hubungannya dengan hak-hak trans. Ini semata-mata tentang melindungi perempuan. Di Amerika, di mana Mahkamah Agung menguatkan larangan olahraga transgender. Ini adalah bagian dari keputusan tersebut. Ngomong-ngomong, orang Amerika benar-benar sangat menghormati hal ini. Dan kamu bisa melihatnya di sini di Kalci. Bagi kalian yang belum tahu, episode ini disponsori oleh Kalci, yang pada dasarnya adalah pasar saham untuk prediksi. Jadi pastikan untuk mengunduh aplikasi Kalci dan gunakan kode MEIRAKA, MEIIRA, untuk mendapatkan $10 saat kamu bertransaksi $10. Itu Kalci, KALZHI. Pastikan kamu benar-benar mendukung prediksimu dengan uangmu. Melindungi perempuan dalam olahraga adalah sesuatu yang seharusnya boleh mereka lakukan. Masih ada negara-negara yang sangat-sangat tertinggal, oke? Dan sekarang, dia telah kalah dalam kasus itu. Dia harus membayar $20.000. Dan jelas, semua ini adalah bagian dari sistem hukum yang gila yang mereka miliki. Ini adalah wanita yang telah membuka jalan untuk semua ini. Dia adalah seorang politisi yang sangat bermasalah. Sekali lagi, ingatlah, pria, wanita trans ini diizinkan masuk ke aplikasi yang dirancang untuk melindungi perempuan dan menjadi ruang khusus perempuan. Dan itu sangat buruk. Sal Grover memposting, "Aku benar-benar hancur. Pria yang mengaku sebagai wanita memiliki lebih banyak hak daripada wanita sebenarnya di Australia. Justru perempuan yang didiskriminasi, bukan pria yang mengaku sebagai perempuan seperti kami." Tapi dalam arti tertentu, tidak ada yang berubah. Kita semua akan bangun besok, dan pria tetap bukan wanita. Pada dasarnya, itulah intinya. Saya tidak yakin mengapa orang-orang merasa begitu rumit untuk memahami nuansanya. Tidak apa-apa mendukung wanita trans, pria trans, tetapi melihat mereka sebagai kategori yang berbeda dari orang yang secara biologis wanita dan secara biologis pria. Ada sesuatu yang lain terjadi di sana. Memang ada sesuatu yang lain yang sedang terjadi di sana. Dan pada akhirnya, mengatakan bahwa hak mereka, seorang pria yang merasa dirinya adalah seorang wanita, lebih penting daripada seorang wanita yang terlahir sebagai wanita, adalah sesuatu yang sangat bermasalah. Dan sekarang, pada dasarnya inilah keputusan bahwa ini adalah hak-hak perempuan. Ruang terpisah berdasarkan jenis kelamin ada demi martabat, privasi, dan yang paling penting, keselamatan perempuan. Majlis Penuh Pengadilan Federal hari ini menguatkan putusan bahwa aplikasi Giggle for Girls memang mendiskriminasi Roxanne Tickle. Ini sangat mengecewakan bagi banyak perempuan di seluruh negeri kita yang telah berjuang demi hak-hak biologis perempuan. Masalah utamanya adalah Undang-Undang Diskriminasi Seks.
Koalisi mencoba mengubah undang-undang ini karena tidak ada definisi yang jelas tentang apa itu jenis kelamin biologis. Namun, Partai Hijau dan Partai Buruh bekerja sama dan memblokirnya. Sudah saatnya dilakukan peninjauan terhadap undang-undang diskriminasi jenis kelamin. Dengar, aku tidak peduli dengan undang-undang diskriminasi jenis kelamin. Omong-omong, ini adalah Roxy Tickle. Sekali lagi, ini adalah pengingat. Ini adalah pengingat bahwa ini bukan gerakan yang mendukung trans. Ingin berdebat tentang trans? Ya, trans, bukan trans. Kita bisa memperdebatkannya setiap hari, dan ada banyak diskusi logis yang bisa dilakukan di sana. Banyak simpati yang dibutuhkan, banyak kejelasan moral. Tapi, mengatakan bahwa perempuan tidak seharusnya kehilangan perlindungan di ruang khusus perempuan adalah hal yang memalukan. Roxy Tickle mulai bermain hoki lagi tahun ini di usia 50 tahun. Dia bermain untuk klub hoki East Limo. Butuh waktu sekitar sebulan bagi saya untuk mengumpulkan keberanian menghubungi klub lokal. Itu bukan perempuan. Bukan perempuan. Itu bukan suara perempuan. Dan kemudian ketika saya melakukannya, saya harus datang menemui mereka suatu malam saat latihan untuk membicarakan bagaimana semuanya akan berjalan, apakah saya bahkan diizinkan bermain. Saya tidak tahu apakah itu diperbolehkan atau tidak. Dan datang malam itu rasanya menakutkan. Tapi begitu saya sampai di sini, mereka luar biasa. Ya, Roxy memang punya semangat. Itu sudah pasti. Kamu tahu, saat aku melihat video itu, aku merasa senang. Karena pria atau wanita itu punya tempat di dunia olahraga. Aku senang mereka punya wadah. Tapi setiap gadis di sana sekarang harus bertanding melawan seseorang yang secara biologis bisa mengalahkan mereka sejuta kali lipat. Itu benar-benar membuatnya jadi tidak adil. Itu membuatnya jadi tidak adil. Dan itulah intinya pada akhirnya. Ini bukan tentang apakah wanita trans boleh masuk ke kamar mandi. Ini juga bukan tentang apakah pria trans boleh mendapatkan peran di film. Ini tentang perdebatan apakah perempuan boleh mengatakan bahwa mereka hanya ingin dikelilingi oleh perempuan, yang secara biologis terlahir sebagai perempuan. Menurutku itu adalah diskusi yang cukup adil. Dan menurutku, Australia sekali lagi, dengan membawa masuk kaum Islamis, membawa masuk para imigran, mengizinkan hal seperti ini, seolah-olah mengatakan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling tidak penting bagi mereka. Yang ironisnya karena mereka semua mengaku feminis, bukan? Kaum kiri ini semua mengaku feminis. Bagaimanapun, sangat menyedihkan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.